ulumihi fid-dharaini amin. Sampai di mana? Wa aqul kafni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul kafni, adapun paling sedikitnya mengkafani. Wa aqallul kafni, adapun paling sedikitnya mengkafani. Satiru jami'il badani, itu menutupi semuanya badan. Satiru jami'il badani, itu menutupi semuanya badan. Wasala sulafaifa, dan 3 beberapa lipatan. Wasala sulafaifa, dan 3 beberapa lipatan. Liman, bagi orang. Taroka, yang meninggalkan siapa man. Taroka, yang meninggalkan siapa man. Kirkatan zaidatan, pada harta tinggalan yang lebih. Tirkatan zaidatan, pada harta tinggalan, harta yang tinggal oleh si mayit, tinggalan yang lebih, melebihi ala dainihi, terhadap hutangnya man, atau terhadap hutangnya mayit. Ala dainihi, terhadap hutangnya mayit. Walam yusi, dan tidak wasiat siapa man atau siapa mayit. Bitarkiha, dengan tinggalannya. Bitarkiha, dengan tinggalannya. Wa aqallul kafni satiru jami'il badani wa salasulafaifa. Paling sedikitnya mengkafani mayit itu adalah menutupi seluruh tubuh. Asalkan seluruh tubuhnya tertutupi, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Namun disunahkan 3 lapis. 3 lapis kalau ada. Kalau tidak ada, 1 lapis. Satu kain dilipat jadi 3. 1 kain dilipat jadi 3, sekiranya menutupi seluruh anggota tubuhnya mayit. Dan diusahakan kain kafan yang dibuat untuk menutupi mayit itu kain kafan yang murah, jangan yang mahal-mahal. Kenapa? Karena sebentar lagi akan rusak. Itu pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah, kalau mengkafani mayit jangan pakai kain kafan yang mahal. Ya, saya nanti kalau meninggal kain kafan dibelikan dari sutra. Jangan kemahalan, karena sebentar lagi akan rusak. Mendingan uang yang banyak itu disedekahkan, diniatkan untuk si mayit, karena sebentar lagi akan rusak. Percuma. Yang murah-murah saja, asalkan tertutupi seluruh anggota badannya mayit. Tapi kalau sampai mau yang mahal, ya silahkan. Tapi itu sia-sia. Sia-sia. Wa aqallus sholati alaihi, wa aqallus sholati, adapun paling sedikitnya sholat. Wa aqallus sholati, adapun paling sedikitnya sholat. Kalau kain kafan Rasulullah itu, kain kafasnya itu dari sebangsa Sahul. Sahul itu sebuah tempat di negara Yaman. Itu kain kafan Rasulullah memang sengaja diambilkan, dipesankan dari negeri Yaman, negeri Sahuliyah. Artinya ada kampung namanya kampung Sahuliyah, itu adanya di negara Yaman. Nah itu ya. Makanya negara Yaman termasuk negara yang mulia, karena di situ ada kain kafan yang diambilkan untuk Rasulullah ketika wafat. Jadi kain kafan Rasulullah dari negeri Yaman, dari kampung Sahuliyah. Rasulullah ketika wafatnya tidak pakai imamah, tidak pakai surban. Ketika wafat, dan juga ketika wafat Rasul tidak pakai gamis. Itu kata Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, ketika Rasulullah wafat tidak pakai serban dan tidak pakai
Itu Rasulullah kata Siti Aisyah. Terus kalau kain kafan kita dari mana? Trigim saja. Tidak usah jauh-jauh. Itu Rasulullah istimewa dari negeri Yaman. Kalau sampai pesan ke Yaman tidak apa-apa. Oh, pesan ke Arafah, nanti dicuci dengan pakai air Zam-Zam dulu. Misalnya. Wa aqallu sholati, adapun paling sedikitnya menyolati alaihi terhadap mayit. Alaihi terhadap mayit, ayyanuya itu supaya niat. Ayyanuya itu supaya niat siapa orang fi'las sholati pada pekerjaan sholat. Ayyanuya itu supaya niat siapa orang fi'las sholati pada pekerjaannya sholat. Alaihi terhadap mayit. Wal fardu wal fardu dan fardu. Wal fardu dan fardu wa yu'ayyinu wa yu'ayyina, bukan wa yu'ayyinu, ataf kepada ayyanuya. Wa yu'ayyina dan menentukan siapa orang. Wa yu'ayyina dan menentukan siapa orang. Wa yaqulu dan berkata siapa orang. Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar ketika takbir pertama. Wa huwa adapun orang. Wa huwa adapun orang, qaimun itu orang yang berdiri. Qaimun itu orang yang berdiri. In qadara bila mampu siapa orang. In qadara bila mampu siapa orang. Summa yaqra'u maka kemudian membaca siapa orang. Al-Fatihata pada Fatihah. Al-Fatihata pada Fatihah. Wa aqallu sholati alaihi an yanwiya fi'la sholati alaihi. Paling sedikitnya cara mensolati kepada mayit yaitu niat melakukan untuk menyolati mayit. Usolli ala hadzal mayit. Itu usolli ala hadzal mayit. Saya niat menyolati ini mayit. Nah, itu ya. Ini fi'la sholahnya. Melakukan, mengerjakan sholat untuk si mayit. Karena mayitnya sudah tidak bisa sholat lagi, makanya disolati. Paling sedikitnya niat mengerjakan menyolati mayit. Yang pertama. Yang kedua ada fardunya. Usolli ala hadzal mayyiti. Biasanya fardhu kifayatin atau fardhu lillahi ta'ala, tanpa menyebutkan kifayah pun sudah cukup. Yang wajib itu fardunya, bukan kifayahnya. Yang wajib fardunya, bukan kifayahnya. Andai kata ditambahkan kifayah boleh lebih sempurna. Usolli ala hadzal maiti fardhu lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal maiti fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Tidak apa-apa. Jadi boleh tidak menyebutkan kifayah, boleh, tapi wajib menyebutkan fardu. Tanpa kifayah tidak apa-apa. Wa yu'ayyina dan juga harus menentukan mayit. Apa mayit itu hadir, apa itu mayit ghaib. Kalau mayit hadir berarti usolli ala hadzal mayit. Saya niat menyolati mayit ini. Dan disyaratkan harus menyebutkan nama si mayit. Saya niat menyolati mayitnya Ihsan. Nah, dah harus. Tapi kalau misalnya disebutkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa. Tapi kenyataannya kok bukan Ihsan, kok Muhammad yang meninggal, salah, tidak batal salat sampean. Nah, misalnya contoh, tidak apa-apa. Siapa tahu habis ngaji lalu meninggal dunia. Husnul khotimah. Jangan dulu baru satu. Itu kalau hadir. Kalau mayitnya ghaib, gampang, sampai nggak usah repot. Usolli ala man shalla alaihi imam. Saya niat menyolati mayit yang disolati imam. Fardu karena Allah Ta'ala. Nah, iya. Untuk menyebutkan arba'at takbiratin itu tidak wajib. Tidak wajib. Nih.
Lebih lengkapnya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu lengkapnya. Tanpa menyebutkan fardhu arba'at takbiratin tidak apa-apa, tanpa menyebutkan kifayatin tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Tapi fardunya wajib. Nah, dan juga menentukan apa itu mayit hadir atau gaib. Kalau hadir usolli ala hadzal mayyiti fardhu lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Kalau gaib usolli ala man shalla alaihil imam. Saya niat menyolati mayit yang disolati imam, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi ada yang hadir, ada yang gaib. Nah, gitu Pak ya. Wa yaqulu Allahu Akbar. Tapi tidak usah rukuk Pak ya, walaupun banyak dosanya. Wa huwa qa'imun in qadara. Orang yang menyolati ini harus berdiri. Tidak boleh duduk kecuali tidak mampu. Selagi masih mampu, sama dengan sholat fardu, wajib berdiri. Nah, ya, wajib berdiri. Kecuali kalau dia tidak mampu berdiri. Nah, itu nih. Wajib. Summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian membaca suratul Fatihah. Di takbir pertama, katanya Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan itu harus membaca suratul Fatihah. Katanya Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Namun dalam kitab Ar-Raudhah boleh orang itu membaca suratul Fatihah di selain setelah takbir pertama. Apa di takbir ketiga, keempat, nah boleh. Karena Imam Rafi'i juga mengatakan boleh. Nah, gitu ya. Jadi tidak harus di takbir setelah takbir pertama, boleh sampean Allahu Akbar bismillah. Langsung Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tidak apa-apa. Allahu Akbar yang pertama misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Tidak apa-apa. Meletakkan Fatihah di setelah takbir kedua, ketiga, keempat. Nah, itu katanya Imam Rafi'i yang diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Dalam kitab Tibyan Imam Nawawi mengatakan wajib di takbir pertama. Nah, itu hilaf, selisih pendapat. Berarti boleh. Boleh. Asalkan untuk baca Fatihahnya tetap rukun. Rukun harus dikerjakan membaca Fatihahnya. Untuk meletakkannya terserah kita, sudah takbir pertama, kedua, ketiga, tidak apa-apa gitu Pak. Selama ini kan yang kita lakukan setelah takbir pertama. Kalau acak tidak apa-apa. Bukan berarti batal. Kalau ketinggalan imam bagaimana? Nah, misalnya imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wiril maghdubi alaihim waladdallin, amin, sampai datang Allahu Akbar, imam ke rukuk, sampean harus langsung rukuk langsung tanpa baca Fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh si imam. Kalau sampean masih melanjutkan Fatihah sampai imam takbir lagi Allahu Akbar, batal salat sampean karena ketinggalan. Nah, itu sama dengan salat fardu biasa, gitu Pak ya. Seumpama sampean mendapati imam di takbir ketiga, bagaimana? Imam sudah Allahu Akbar baca Fatihah, Allahu Akbar baca salawat, Allahu Akbar, Allahu firlahu warhamu, sampai datang kedek Allahu Akbar misalnya. Berarti sampai nututi di takbir berapa? Ketiga. Imam ketika salam sampai tinggal nambah dua takbir. Imam salam, biarkan imam salam. Sampai nambah lagi Allahu Akbar, doa lagi Allahu Akbar. Nah, itu Pak. Seperti itu caranya untuk menyolati mayit. Kalau seumpama takbirnya kelewatan, kan takbir kan arba takbiratin, 4 takbiran. Kalau 5 bagaimana? Sampai goreng ngantuk. Tidak apa-apa, asah salatnya. Walaupun disengaja. Usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin ma'muman, atau sendirian. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah lagi ya, Allahu Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak apa-apa Pak, tidak batal.
Nih, karena takbir itu kata ulama fikih adalah zikir. Zikir tidak membatalkan kepada sholatnya. Itu kalau terjadi, jangan repot sampai misalnya kelewatan sampai 5 takbiran. Summa yaqulu Allahu akbar wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.